Perkenalkan, nama saya Asraf Mustafa Rehansyah. Saya akan mempresentasikan tentang COVID di India yang berhubungan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, matematika, IPA, PKN, PAI, PTQ, PJOK, IPS, Prakarya, dan Seni Budaya. India reported almost 25 million cases of the coronavirus as of May 19, 2021, with more than 2 million recovery and about 274,000 fatalities. After relative control first wave, the country had been reporting record number of new infections and death since April 2021 as it experienced the second wave. The number of people infected the virus was growing across the South Asia country. Jumlah kasus COVID dan korban meninggal di India terus bertambah setiap hari. Ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat menyisakan penanganan COVID di India. Total kasus COVID di India sudah mencapai 20 juta. Berdasarkan data yang dipaparkan secara resmi pada tanggal 4 bulan 5 tahun 2021, AFP melaporkan sebesar 357.229 kasus, yang membuat total angka menjadi 20,3 juta kasus. Penyebab pertama punika salah satu setunggal anggota keluarga ingkang terpapar COVID wonten jawining griya lan manularipun ing anggota keluarga sanesipun. Penyebab kaping kalih tembung Erlang inggih punika amarga wontenipun pembebasan COVID. Aktivitas wonten masyarakat wonten masa pandemi COVID. Berikut ini adalah grafik COVID di India. Dari awal ada di 19 Maret dan ada peningkatan perlahan hingga 23 Juni. 23 Juni ada peningkatan drastis, kemudian landai, kemudian ada penurunan drastis, setelah itu ada peningkatan perlahan sampai di maksimal tanggal 27 September hingga memakan korban 1.200 orang. Kemudian dia perlahan menurun. Demikian informasi tentang COVID di India. Terima kasih. Pemerintah Indonesia membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID. Di negeri kita, protokol kesehatan dikenal dengan 5M, yaitu 1. Mencuci tangan selama 20 detik, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Apabila kita meremehkan prokes, maka akan membahayakan organ tubuh, antara lain 1. Jantung, 2. Paru-paru, 3. Hidung, 4. Otak, 5. Mata, 6. Kulit. Keadaan sosial saat ini untuk mengatasi tantangan COVID yang terkandung dalam Pancasila keempat, yaitu efektivitas pemerintah yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat kepada pemerintah. Kondisi Fatwa Majelis Indo telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin COVID buatan Sinovac. Dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2001 tentang produk vaksin COVID dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd China dan PT Bio Farma, MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam. Surat Al-Mudaththir ayat 4 dijelaskan bahwa Fasya fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Besarnya perhatian Islam terhadap kesehatan ini dapat dilihat dari ayat di atas. Bahkan kebersihan pakaian juga wajib dijaga karena ketika beraktivitas kemungkinan banyak kotoran, bakteri atau virus yang menempel. Saya akan melakukan gerakan olahraga untuk menghindari COVID-19. Berikut gerakannya.
COVID-19 memberikan dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial. Ada 3 dampak besar pandemi COVID ini bagi perekonomian. 1. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. 2. Bidang investasi ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. 3. Pelemahan ekonomi menyebabkan komoditas turun. Pandemi sekarang kita akan membuat jeruk peras untuk meningkatkan imun tubuh. Langkah pertama, kita akan menyiapkan alat bahan. Pertama, jeruk, kedua pisau, ketiga gelas, keempat sendok, kelima alat peras. Kedua, kita akan membuat minumannya. Pertama, belah jeruk menjadi 2. Kedua, kita akan peras sampai putih. Ketiga, kita akan menuangkan ke dalam gelas. 4 jam disantap.